saat ini sebenarnya udah lama bimbingan, tapi nyambung nanti putus ya, artinya waktu jedanya lumayan banyak ya baru sekarang selesai ya, itu saya anggap harus kamu introspeksi ya. Jadi kalau fokus tuh ya fokus, jangan ntar datang ntar enggak, atau pas bimbingan juga lama-lama, kadang cepat kadang lama ya, jadi mungkin lebih fokus. Dan saya minta kemarin di proposal harus disetujui. Ini proposal saya lihat tanda tangan kedua pembimbing nggak ada. Saya karena biasa menggunakan QR code, sudah saya share sebenarnya QR code untuk ACC-nya, tapi nggak dicantumkan. Termasuk juga Bu Raisa sendiri juga tidak ada di proposal. Artinya kalau ini dijadikan proposal, ya ini belum dikatakan disetujui pembimbing, jadi blunder sama kamu. Ya Pak. Ya, harusnya itu udah ready lah dikatakan proposal yang layak. Oke, itu saja bagi saya, lebih ke sifatnya bimbing lah, ke penguji ya, karena di sini prosesnya ya fokus ke penguji 1-2 lah kalau untuk penguji. Ya mohon disauti dan direspon apa yang diminta oleh penguji 1 dan 2. Ya, yang pasti saya minta nanti betul-betul kamu fix apa yang sudah ditulis terbukti nanti di implementasinya. Ya Pak. Oke, bagi saya cukup Bu Triase. Ya, mungkin boleh ditambahkan dengan Bu Raisa pembimbing 2. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ilka Zulkiflia Mkom yang telah memberikan bimbingannya terhadap Nikmat Diansyah. Selanjutnya adalah pembimbing 2 yaitu Bu Raisa Amanda Putri, Eskom MTI. Silakan memberikan bimbingan ataupun koreksi. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya, Bu Raisa. Jelas, Bu, suaranya? Kecil suaranya. Kecil ya? Udah jelas, Bu. Oh, sudah jelas ya, Pak ya. Baik, mungkin pertama saya mau meluruskan bahwa untuk yang tadi Nikmat bilang penulisan penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu itu bukan supaya isi skripsi kamu banyak isinya gitu, tetapi memang penelitian terdahulu itu sebagai referensi kamu. Jadi seperti yang disebutkan sama Pak Samsudin tadi bahwa harus ada bedanya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi dari penelitian terdahulu itu kan nanti kamu bisa simpulkan apa sih yang kurang di sana gitu, apa sih yang menjadi kelebihan dari punyanya kamu ini, e-learning kamu yang kamu desain, yang kamu buat dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, itu mungkin yang perlu kamu garis bawahi ya, bukan cuma supaya banyak-banyakin isinya aja. Oke, nah untuk apa lagi ya, untuk di e-learning ini juga kan yang paling penting learning management system. Tadi kamu juga udah bahas tentang learning management system. Nah, mungkin bisa kamu tambahkan nanti di latar belakang kamu juga gimana sih, apa yang menjadi kelebihan tadi kan. Jadi mulai dari learning management system itu mulai dari course manajemennya seperti apa, sampai kan kelebihannya kemarin kamu bilang kan absensi ya. Iya, Bu. Ada absensi. Nah, di Moodle sendiri pun kan juga ada fitur untuk kita bisa merekap activity completion namanya. Nah, di situ bisa kita lihat siapa-siapa mahasiswa yang ikut serta, siapa yang tidak ikut serta. Nah, ada beberapa cara sebenarnya kalau untuk di Moodle ya, untuk absensi. Ada juga yang menggunakan checklist dan sebagainya. Nah, ini seperti apa gitu? Apa kelemahannya kalau kita menggunakan ini? Nah, mungkin bisa ditambahin kalau dengan dibuat sendiri kan daftar dari daftar mahasiswa, daftar santri ya. Nah, kemudian bisa nanti direkap absensinya sampai ke penilaian. Nah, ini menjadi satu kelebihan gitu. Nah, kemudian untuk di
tinjauan pustakanya ya. Tadi dibilang sama Bu Triasa juga kan nggak ada gambar ya. Nah, mungkin bisa kamu tambahkan untuk penjelasan dari jenis e-learning itu ada sinkronus, asinkronus ya. Nah, ini bisa didetailkan. Memang sudah ada saya lihat di sana, tapi masih belum detail. Bisa kamu tambahin dia untuk perbedaan waktu. Nah, jadi kalau di sinkronus itu gimana? Sinkronus itu harus waktu yang sama gitu kan. Kemudian asinkronus itu waktunya bisa berbeda. Nah, itu bisa dijelaskan dengan gambar. Ada banyak gambarnya yang bisa kamu lihat sebagai referensi. Ya. Jadi untuk menambah juga biar lebih jelas gitu perbedaannya. Lalu nah yang paling penting sih sebenarnya saya maunya di LMS-nya tadi gitu dijelasin tahapan-tahapannya gitu. Bagaimana bisa sampai mulai course-nya atau mata pelajarannya, kemudian bagaimana nanti sampai ke output-nya apa, berupa nilai dari mana datangnya gitu, siapa yang mengisi dan sebagainya. Itu saja masukan dari saya untuk Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Raisa Amandra Eskom MTI untuk masukannya terhadap proposal skripsi Hikmah Ardiansa. Nah, setelah dari Bu Raisa maka berakhirlah seminar proposal dari Hikmah Ardiansa. Silakan ditutup Hikmah. Baik, mungkin sampai di sini presentasi seminar proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplausnya. Kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji dipersilakan untuk memberikan nilai dan koreksi dari pengujian dan pembimbingan yang ada di yang sudah saya share di dalam email masing-masing. Selanjutnya adalah peserta sempro yang akan mempresentasikan proposal skripnya adalah kita masuk ke Riki Suwanda. Nah, pada Riki Suwanda dipersilahkan untuk mempresentasikan proposal skripsinya. Oke, silakan Riki Suwanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suaranya agak kecil. Nggak usah pakai headset Ki, coba Ki. Bisingnya pakai. Oke, Pak. Kalau begini gimana, Pak? Udah bagus, bagus. Baik, saya bersyukur pada hilang putus-putus Ki suaramu Ki. Oke. Baik. Gimana Pak? Lancar Pak? Bagus, bagus, bagus. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin saya nggak punya waktu banyak untuk mempresentasikan proposal saya. Nah ini judul proposal saya. Sebelumnya yang saya hormati kepada Kaprodi Sistem Informasi Pak Samsudin Enkom dan Sekretaris Prodi Bu Triase STM Enkom. Kemudian kepada pembimbing saya hormati Bapak Ilka Jufria Enkom.
dan dosen, dan juga Bapak Pak Ali Ikhwan sebagai penguji saya, dan Pak Irwan Padli STMMkom juga sebagai penguji saya. Oke, langsung ke topik seminar proposal. Jadi judul proposal saya ialah Sistem Informasi Event Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menggunakan framework Coordinator. Pembahasan yang saya bahas di kali ini itu ada 4 bahasan topik atau poin, yaitu latar belakang masalah, pengusulan masalah, batasan masalah, serta dan metodologi penelitian. Nah, masuk dalam latar belakang, apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi solusi. Tentu setiap ada masalah pasti ada solusi. Oke, masuk di dalam belakang, proses perkembangan teknologi industri 4.0 sudah dapat dihindari lagi oleh lapisan masyarakat, bahkan dalam civitas akademis kampus, seminar kampus. Jadi semua pekerjaan atau hal-hal itu semua dilakukan dengan internet. Dan internet itu ialah sebagai media publikasinya. Nah, jadi di kampus UIN Sumatera Utara merupakan kampus yang satu-satunya kampus yang berbasis Islam di Sumatera Utara. Tak lama juga perkembangan UIN juga 5 tahun akhir ini juga semakin meningkat dengan berbanding lurus dengan pergerakan organisasi kampus, dan salah satunya event. Nah, jadi maksudnya itu sebelum UIN bertransformasi jadi UIN dan sebelumnya itu YIN. Nah, dalam perkembangan transformasinya itu letak teknologi atau perkembangan itu sangat berpengaruh dalam peningkatan UIN-nya. Salah satunya itu ya mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu ketika dia sebagai mahasiswa di UIN berorganisasi, maka dia butuh kreativitas, yaitu penyelenggaraan event di kampus. Nah, event itu merupakan ialah kumpulan komponen informasi yang berinteraksi untuk mengajak masyarakat atau calon peserta itu berpartisipasi pada kegiatan dan penyelenggaraannya. Yang dimana maksud event itu ialah sebuah kumpulan orang-orang yang berdiskusi atau mendapatkan masalah yang sama, dan ketika ada diskusi itu ditempatkan, bahkan dibuat sebuah acara seperti seminar, workshop, festival, FGD, dan lain-lain bentuk eventnya, seperti juga party atau hal yang lain. Nah, dengan adanya event ini, maka mahasiswa itu menimbulkan dampak positif. Dampak positifnya itu dia mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak ada di dalam jam kuliahnya, seperti ilmu manajemen, penyelenggaraan eventnya. Jadi ketika itu kreativitas mahasiswa maka dipicu sehingga menjadi sebuah hal-hal yang bagus untuk kedepannya bagi mahasiswa itu. Jadi ketika dia tamat, maka dia dapat memecahkan masalah dari event ini. Event ini berarti dia ada masalah yang ditimbulkan, jadi membuat event, dan itu dipecahkan secara bersamaan melalui diskusi event acara. Oke. Nah, tempat kasus ini terjadi di UIN. Jadi ada beberapa masalah penyelenggaraan event mahasiswa yang di UIN itu, yaitu salah satunya semua mungkin masih bersifat manual, seperti perekrutan mahasiswa yang tergolong masih manual. Nah, beberapa yang kita lihat itu kayak saya dulu waktu masa semester 4 atau semester awal atau semester 7 itu masih ada yang mahasiswa membuat event itu yang sifatnya door to door. Artinya door to door itu dia penyelenggara datang ke kelas-kelas untuk menjemput peserta atau mengajak atau mengundang mahasiswa yang langsung untuk mengikuti eventnya. Nah, itu saya rasa itu menjadi masalah bagi saya. Karena apa? Mungkin tidak semua kelas ya yang nggak terganggu.
mungkin ada beberapa kelas yang bahkan yang misalnya waktu itu di waktu saya semester 4 kalau nggak salah, kami lagi belajar, terus ada mahasiswa lain yang ingin masuk atau izin untuk minta waktunya sebentar untuk mengevent. Nah itu saya rasa itu mengganggu. Jadi sifat yang seperti itu masih ada mungkin di UIN Pancing dan UIN Stomo. Nah yang kedua yaitu pembayaran event juga dilakukan secara manual. Nah jadi sesuai dengan pengalaman saya waktu di himpunan di HMJ, ketika saya membuat event tuh masalah-masalah yang sering saya hadapi itu salah satunya itu pembayaran manual atau pembayaran untuk event. Nah, karena sifatnya mahasiswa itu kalau melihat event yang gratis, maka dia otomatis ada niat dia untuk pergi atau datang untuk event itu. Nah, kebanyakan pola pikir saya seperti itu, pandangan saya mahasiswa kalau kena event yang berbayar pasti dia mikir untuk ini dampaknya bagus nggak buat kita atau buat mahasiswa. Tentunya itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, masalahnya di penyelenggara ketika masalah yang kayak gitu, ada kadang kita sama panitia atau tim di event itu, di penyelenggara itu, di panitianya kekurangan atau ya bahkan mungkin ada peserta yang miss dengan pembayaran, jadi ada yang mungkin tidak terhitung atau tidak terdata oleh panitia saat pembayaran yang manual. Nah yang ketiga itu pembagian sertifikat yang masih molor. Nah kadang di UINSU mungkin event-event yang diselenggarakan mahasiswa seperti di fakultas non-saintek itu mungkin terdapat yang pembagian sertifikat yang molor. Artinya ketika dijanjikan selesai event ini, dijanjikan ke peserta sertifikat bakal dikasih dalam 3 hari. Nah di situ kan proses sertifikat juga mungkin desainernya yang nggak ada atau percetakannya yang lagi cari atau gitu. Nah itu juga menjadi masalah mungkin dalam penyelenggarannya. Sampai sehingga sertifikat itu molor ke peserta. Jadi gitu. Nah, terus yang keempat itu kurangnya info yang disampaikan kepada mahasiswa. Nah, maksud saya info ini ialah daftar list event yang ada di UIN. Itu kita mencarinya kemana supaya kita ada satu wadah tempat untuk kita tahu, oh UIN tuh punya event sebanyak ini di bulan ini gitu. Nah, itu menjadi masalah kita nggak tahu kalau ada event UIN yang keren itu di hari ini. Kadang kita mau daftar ternyata slotnya udah penuh. Nah, itu menjadi masalah kan. Kadang ya terjadi juga dalam pribadi saya mungkin seperti itu, kurangnya ya mungkin publikasinya panitia ke semua mahasiswa UIN. Nah yang terakhir itu ada pengadaan kerjasama dan pencarian pendukung kesuksesan event. Nah ini maksudnya ialah ketika kita membuat acara, kadang kita bingung masih mencari kuenya kayak gimana, spanduknya gimana, gedung kayak gimana. Nah, yang kadang-kadang gitu itu menjadi masalah, apalagi kalau buat eventnya mendadak gitu kan, urus izin perizinan, terus masalah desainernya nggak ada desainer, jadi yang eventnya sebenarnya keren karena tampilan flyernya jelek, jadi terlihat kesannya nggak keren, tapi materinya atau isi eventnya itu keren. Nah contoh seperti itu. Jadi kita dari beberapa masalah yang itu, maka saya mendapatkan solusi tawaran untuk sistem informasi event di kampus UIN. Jadi tawarannya itu berupa ialah online publication. Jadi dia bersifat platform yang resmi dari UIN. Ingin tangan kau tak? Nah jadi registrasi, sertifikat, EP, list event, bank dokumentasi event, promotion dan vendor cert. Nah, vendor certnya ini yang termasuk saya bilang tadi, ketika panitia mencari atau desain atau percetakan, nah itu nanti di sistem ini kita membuat fitur semacam kayak OLX. Jadi
ketika saya misalnya mempunyai jasa desain, saya letak produk saya atau itu saya di sistem informasi event. Nah, untuk bank documentation itu semacam kayak mungkin selesai acara, peserta tuh banyak yang nanya, Bang, fotonya mana, Bang, dokumentasi foto gimana. Nah, kita menyiapkan fitur bank documentation itu seperti halnya kayak Google Foto. Nah, seperti itu. Jadi setiap event yang diselenggarakan, setelah selenggara, panitia bakal bisa ngupload foto-foto dokumentasinya di dalam event, maksudnya jadi di tampilannya itu nanti setiap event bakal ada masing-masing fotonya. Jadi ketika peserta atau mahasiswa login, maka dia melihat history event yang udah diikuti dia, maka dia tampil. Dan ketika klik history event itu, maka muncul foto dokumentasinya. Oke. Nah, selanjutnya, aplikasi ini dibangun berbasis website. Nah, kenapa website? Saya rasa website itu salah satu aplikasi yang siapa aja bisa pakai gitu, tanpa harus menginstal. Atau kalau mobile kan bedanya, kalau mobile kita harus menginstal dan harus mempunyai space storage yang untuk aplikasi itu. Nah, website ini saya membangunnya menggunakan framework Codeigniter. Codeigniter. Nah, kenapa Codeigniter? Karena Codeigniter ini memiliki fitur atau fasilitas yang membantu mudah mempercepat pembangunan website aplikasi ini. Nah, dia dengan model MVC, model View Controller. Oke, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah yang saya dapat dari latar belakang sebelumnya. Itu rumusan masalahnya ialah bagaimana merancang sistem informasi event UIN Sumatera Utara. Ya, Pak, Ibu. Atas nama Galaxy J5 mohon dimutkanlah speakernya karena mengganggu. Soalnya Galaxy J5 ya, ini namanya Galaxy J5 2016. Dimohonkan dimutkan. Mungkin bisa Ibu mutkan aja, Bu. Ibu kan selaku hostnya, Bu. Oh iya. Oke, lanjut Ki. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Jadi yang saya ceritakan dari latar belakang, maka menghasilkan rumusan masalah yang sehingga kita bisa mendapatkan solusinya. Yaitu masalah yang tadi, yang pertama rumusan masalahnya, bagaimana merancang sistem informasi event UIN Sumatera Utara Medan, di mana penyelenggara dan calon peserta itu mudah mendaftar, konfirmasi email, konfirmasi email, iya. Jadi ketika mahasiswa daftar, itu bakal ada konfirmasi email untuk pembayarannya. Nah, jadi siklusnya itu kalau kita manual, bedanya mungkin kita yang harus datang ke tempat panitia atau jumpa tengah lah istilah bahasa Medannya. Jumpa tengah bahwasanya, Kak, saya mau ikut event ini. Nah, nanti si panitia kan bakal ngasih bukti kwitansi atau bukti pembayaran. Itu kalau secara DP atau uangnya, kalau eventnya bayar. Nah, melalui sistem ini nanti dia bakal dapat konfirmasi email. Nah, jadi si peserta yang udah daftar, dia dapat konfirmasi email bahwasannya dia sudah berhasil daftar di event ini dan untuk selanjutnya pembayaran untuk konfirmasi pesertanya. Selanjutnya itu konfirmasi email beserta vendor dapat mudah mempublikasi produk, barang, dan jasa sesuai kebutuhan event di sistem yang bersifat website. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dimaksud vendor itu ialah UMKM-nya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari penghasilan atau apa, itu bisa juga terlibat dalam sistem ini. Ketika dia punya usaha kue, usaha percetakan, jasa desain, atau ya kebutuhan untuk event kebutuhan event. Jadi mahasiswa bisa mempublikasi produknya yang bisa ditawarkan ke si penyelenggara event. Nah, yang kedua itu di rumusan masalahnya itu bagaimana membangun aplikasi sistem informasi event UIN Sumatera Utara Medan berbasis web dengan framework Codeigniter. Nah, itu yang menjadi masalah juga, itu soal teknis di pembangunannya, pengembangannya. Oke, batasan masalah. Nah, terdapat 4 batasan masalah yang saya bataskan untuk masalah yang di atas. Itu yaitu sistem ini hanya berlaku untuk mahasiswa UIN Sumatera Utara. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena ini event ini
support semacam platform resmi UIN gitu. Nah, jadi kita bisa tahu tuh mahasiswa itu aktifnya dalam sebulan ini berapa event yang udah dibuat dalam sebulan ini. Nah, jadi ketika saya riset tadi, ada beberapa UIN yang lain itu punya platform sendiri untuk event. Seperti UIN Malang, UIN Syarif Hidayatullah, nah semacam dan lainnya. Nah, jadi kenapa saya ini buat jadi ada. Jadi yang kedua itu jaring vendor yang berhubungan event hanya UMKM dan seperti saya bilang tadi. Jadi untuk orang yang luar UIN, luar UIN yang menjadi vendor itu nggak bisa saya kasih batasan. Karena apa? Karena dari mahasiswa untuk mahasiswa, tujuan saya untuk itu. Nah, jadi dari misalnya, kalau misalnya orang luar untuk bisa masuk menjadi vendor atau apa gitu, saya rasa kurang cocok karena nanti kebanyakan yang jadi mahasiswa bersaingnya secara umum dan lebih luas jadinya. Kalau UMKM ini berdasarkan kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang berjualan atau mempunyai karya atau apa gitu bisa langsung terlibat dalam sistem ini. Nah, yang ketiga itu sistem promosi event UIN Sumatera Utara. Nah, untuk sementara ini saya mungkin diimplementasinya 3 event. 3 event dan semua fitur mungkin ya kalau misalnya bisa dari semua itu selanjutnya mungkin tinggal pengembangan. Hanya menyajikan 3 event saja. Nah, yang keempat, sistem promosi event ini soal teknisnya saya menggunakan PHP 7, bahasa pemrograman PHP 7.2.0 dan framework-nya versi 4 dan serta MySQL untuk database-nya. Masuk ke metode penelitian. Oke. Di metode penelitian atau metodologi, itu tempat penelitian saya ialah kampus UIN Sumatera Utara Medan yang lebih tepat di Jalan William Iskandar Pasar 5, Kelurahan Medan Estate. Nah, waktu penelitian yang saya rencanakan secepatnya itu di bulan Juli sampai Agustus karena waktunya sangat mepet untuk mengejar di bulan Agustusnya. Nah, perangkat keras ini ya laptop saya mungkin spesifikasi layar 14 inci, tinggal resolusinya sekian, mungkin itu nggak terlalu penting. Mungkin yang selanjutnya ialah pengumpulan data. Nah, di sini saya mengambil metode penelitian kualitatif. Jadi ada 3 poin yang harus diambil, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka. Di observasi, saya mengambil observasinya itu melalui HMJ. Kenapa HMJ? Karena saya rasa yang paling sering yang buat event tuh HMJ, bukan DEMAF atau SMAF. Mungkin kalau DEMAF, SMAF itu event yang besar atau seperti festival, lomba atau sebagian. Dan yang kedua, observasinya itu saya tujukan di HMJ Prodi Sejarah Peradaban Islam. Ada 3 sih HMJ yang bakal saya observasi. Mungkin Prodi Sistem Informasi, Sejarah Peradaban Islam, dan Pendidikan IPS mungkin. Dan itu mungkin bisa berubah-ubah sesuai dengan di lapangan. Kalau misalnya mudah dapat untuk info data, ya mungkin itu yang bisa saya ambil datanya. Yang ketiga itu udah wawancara. Nah, wawancaranya itu saya wawancara kepada ketua HMJ di program studi. Nah, jadi setiap ketua HMJ itu mungkin saya komunikasikan gimana apa yang jadi masalah dan saya tawarkan mungkin ya seperti wawancara apa yang dihadapi sering masalah dalam penyelenggaraan event. Tak lupa juga mungkin studi pustaka untuk mengumpulkan data yang mencari teratur. Ini sangat penting untuk pengumpulan data. Jadi seperti kayak penelitian seperti dulu penelitian. Jadi saya membuat pengembangan dari penelitian sebelumnya yang punya orang, atau saya menambahkan fitur-fitur yang membedakan dengan orang lain. Oke, yang slide terakhir ini adalah metode pengembangan sistemnya. Saya menggunakan metode sistem pengembangan waterfall. Nah, metode ini dia digunakan setiap dia memiliki proses tahapan yang berurutan dan teratur. Jadi tahapan yang pertama itu ya analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Nah, ini dilakukan secara bertahap dan seperti air terjun dia ke bawah. Ya, makanya dibilang waterfall. Oke, thank you. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih saya minta maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Trease selaku moderator.
Terima kasih Rizky Suwanda untuk presentasinya. Selanjutnya adalah koreksi dan masukan yang akan disampaikan oleh penguji kita, yaitu Pak Muhammad Irwan Padi selaku penguji pertama. Pak Muhammad Irwan Padi, STMMM.com, dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Suwanda, apa kabarmu? Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat Baik. kan? Ya, Bapak juga sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, Pak. Ini aplikasimu kalau jalan ini bagus, luar biasa bagusnya. Cuma tadi saya melihat itu ada beberapa model bisnis yang kau gabung. Satu, kau mau menggabungkan itu antara misalnya penjual kue, ada juga mendesain flyer, ada juga yang mungkin ada sound system segala macam. Itu macam mana kau nanti mengintegrasikan di apa kau ini, di aplikasi event organizer kau ini? Coba dulu jelaskan. Nah, mungkin untuk itu kita membuat menu lain Pak. Jadi khusus untuk itu dia kita hanya menyediakan publikasinya aja. Jadi untuk mempertemukan antara si vendor dengan si penyelenggara. Untuk selanjutnya mereka ya secara pribadi atau secara jalin kerjasamanya nggak melalui aplikasi Pak. Mungkin kita hanya semacam fitur OLX gitu. Jadi kita menyediakan kontak vendor untuk bisa dikontak sama penyelenggara gitu Pak. Nanti cuman status terkonfirmasinya kalau gitu, bahaya itu. Status tempat konfirmasi? Kita, iya, apakah dia bersedia misalnya jadi jual kue sama saya apa tidak misalnya? Apakah dia bersedia sama saya jual? Bahaya itu karena tetap lewat di sistem kau nanti tuh. Untuk mengetahui statusnya Pak ya? Iya, kalau OLX itu kan itu dia cuma nampilkan aja. Dia nanti serah, beda. Ini kau punya ini karena ada di dalam acaramu itu. Ya, jadi misalnya itu kue, makan-makan, snack tadi kan, itu kan ada di dalam acara. Jangan nanti begitu acaranya ada, begitu di hari H kuenya nggak ada misalnya. Sound systemnya nggak ada, itu kan bahaya. Kalau itu sih Pak, itu yang komunikasikan kan si penyelenggara langsung ke vendornya gitu Pak. Untuk jadi, soal teknisnya. Enggak, tadi ada penjelasanmu yang saya dengar ini nanti sistemmu bisa mengintegrasikan gitu. Misalnya ada yang jual kuenya, mau memasarkan juga bisa. Jadi nanti kau, itu kalau bisa terjadi itu model bisnisnya berbeda-beda itu. Kau bisa jadi bisnis to bisnis itu. Nah, jadi bukan e-commerce lagi. Jadi ada bisnis kue masuk ke bisnis kau. Bisnis nanti sound system. Itu kan? Untuk ke saya rasa sih nggak ada Pak. Karena saya menyediakan wadahnya aja Pak. Jadi untuk mereka selanjutnya itu ya antara si penyedia sama si panitia. Selanjutnya. Itu nanti kamu betul-betul kamu kunci di batasan masalah. Dari cerita di awal tadi, dari yang saya paparan kamu ada penjelasan tadi seperti itu. Kalau itu terjadi memang luar biasa bagusnya. Jadi semua sistem yang sudah sangat complicated juga itu. Jadi kalau gini nanti apa bedanya dengan Eventbrite misalnya? Pernah dengar Eventbrite? Pernah Pak. Ya. Jadi itu banyak contoh aplikasi. Ya, salah satu Eventbrite itu kan buatan Amerika tuh Pak. Terus ada dari Indonesia itu kayak cloudcat.com dan tapi saya yang paling sering itu pakai Eventbrite itu dia cukup bagus. Nah, nanti kamu punya ya. Cuman di Eventbrite Pak, itu dia cuma menyediakan registrasi doang Pak. Nah, jadi untuk selanjutnya kayak semacam selesai acara udah selesai gitu. Jadi kalau di sistem kita nanti selesai acara mungkin bakal di dashboardnya peserta itu dia bisa ngelihat kayak semacam decoding Pak. Jadi di decoding kan kita bisa tahu tuh kita udah ikut acara di tahun berapa, udah acara berapa kali gitu. Itu sih. Kalau Eventbrite sih sebatas registrasi doang dia Pak. Ya, jadi punyamu nanti event organizer nih kan? Bisa dibilang sih ya event organizer. Makanya nanti jelasnya berbeda dengan yang lain-lain harus ada kamu bisa tambahkan juga di latar belakang. Jadi misalnya ada kamu tampilkan beberapa event organizer di tempat lain, kamu lihat celahnya yang masih kurang mereka itu kamu buat di sini gitu kira-kira bisa ya? Bisa. Jadi kalau cuma sama doang nanti nggak ada manfaatnya. Jadi artinya bukan hanya mahasiswa UIN aja, justru nanti bisa juga ini digunakan oleh masyarakat yang luas
tetapi dalam hal ini contoh kasusnya hanya mahasiswa UIN dulu gitu. Nah, sih bisa Pak, kalau misalnya nih kayak kita kemarin kerjasama top coder. Nah, orang luar kalau mau buat seminar acara di kampus pasti otomatis kerjasama dengan ya organisasi mahasiswa gitu. Ya. Jadi semacam kayak kita kemarin top coder sama HMD. Nah itu sih kalau mau orang luar bisa. Tapi ya memang itu harus bisa itu sebetulnya. Jadi nanti kamu kunci juga lah itu. Jadi artinya bisa ini event-eventnya bukan event yang murni dilaksanakan oleh orang dalam. Iya. Nah, kemudian nanti ada sih yang belum saya masukin kayak untuk ini juga absensi peserta mungkin kan lebih enak panitia kan lebih enak tanpa harus mengantri lama untuk tanda tangan semacam gitu. Gini. Itu pernah kalau saya lihat itu absensi, saya beberapa pernah ikut itu kan. Iya Pak. Nanti begitu bukan barcode tapi apa itu? Satu lagi apa namanya? QR code. Nah, ngerti kan? Nah, jadi begitu kita masuk kita tunjukkan QR code kita langsung di capture sama dia itu absensinya gitu. Saya pernah kemarin ikut event di Microsoft kayak gitu. Di Bank Indonesia kemarin gitu juga Pak. Ya. Begitu. Jadi nanti kamu juga absensinya seperti apa. Jadi di latar belakang itu kamu coba ceritakan beberapa event organizer yang di tempat lain. Kamu tampilkan sedikit. Kamu tunjukkan saya mau buat yang lebihnya itu ada begini gitu. Kira-kira bisa ya? Insyaallah Pak. Ya. Nah itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muhammad Irwan Padi STM Menkom untuk koreksi dan masukannya terhadap proposal skripsi Riki Suwanda. Selanjutnya adalah koreksi yang dimasukkan yang akan disampaikan oleh penguji dua yaitu Pak Muhammad Ali Ihwan Menkom. Dipersilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa nama saya belum ganti Muhammad bahasa. Oh, mohon maaf Pak Ali Ikhwan. Besok potong kambing gitu dulu, Bu. Terikut, mohon maaf ya Pak Ali. Ya, baik, saya di sini selaku penguji kedua, biasanya lebih teknis kepada untuk teknik penulisan. Nah, di sini sudah saya koreksi. Ada beberapa mungkin yang di bab 1 tuh pada halaman 1 tuh Ricky. Nah, itu mungkin itu coba kamu lihat untuk rata kirinya. Nanti diperhatikan lagi tuh. Oke, Pak. Itu hampir rata-rata nanti ini sudah saya PDF-nya itu sudah saya mark ini. Kemudian itu untuk penulisan setiap kata gambar. Itu biasanya untuk gambarnya di huruf tebal itu, Oke. Gambar sama tabelnya aja. Cuma untuk penjelasannya tetap biasa, tulisan biasa. Gambar bold ya Pak ya? Ya, dibolkan. Oke. Mungkin yang untuk studi pustaka ya Ki ya. Studi pustaka. Nah itu kan cuma 2 Ki. Itu ada nggak lagi penelitian ataupun referensi penelitian yang sejenis untuk mendukung skripsi Ricky? Kira-kira. Untuk yang berkaitan sejenis ya Pak? Iya, yang sejenis yang berkaitan dengan ini. Minimalnya berapa Pak? Kalau bisa 5 Ki. Jadi dia itu pun yang 2009 itu kok bisa diganti Ki. Kalau bisa. Iya. Kan soalnya gini, kalau sumpama penelitian itu 5 tahun terakhir kan dan lebih banyak, kemudian kan orang nampak perubahannya. Karena kan kalau seandainya kita ambil yang di bawah 5 tahun di atas 5 tahun terakhir, takutnya nanti sudah terdahulu. Memang pada dasarnya ya otomatis kan kok yang namanya teknologi ini kan ada perkembangan. Ya kan? Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama ini tadi saya dengar sistem yang berkaitan dengan event ya Ki ya? Iya. Event itu dia gimana sistemnya nanti teknisnya Ki?
secara umumnya coba gambarannya. Secara umumnya jadinya gitu Pak ya. Nah, yang konsep yang akan Ricky bangun lah, sistemnya itu nanti bagaimana jalannya? Sistemnya kayak apa ya, kayak bisa dibilang sih kayak Eventbrite, tapi Eventbrite kan sebatas untuk pendaftaran doang. Nah, jadi di dalamnya itu nanti setiap mahasiswa itu bisa login menggunakan KTM-nya contohnya, kan kita hanya untuk mahasiswa. Itu sorry. Kalau untuk KTM sih, untuk peserta sih nggak mesti mahasiswa UIN doang Pak. Mungkin kan nanti eventnya mungkin bakal ada peserta dari luar gitu. Nah jadi kayak di coding, jadi ketika mahasiswa ingin mendaftar event, maka dia harus mendaftar dulu di sistem. Nah ketika dia udah daftar, dia bakal tampil list event itu, dia nanti saya buat per fakultas Pak. Jadi setiap per fakultas dan per genre eventnya. Karena kan macam-macam event kan, mungkin yang bersifat pendidikan, bersifat keagamaan, bersifat teknologi. Nah, jadi saya buat lagi di menu gitu. Nah, jadi ketika mahasiswa login, nah dia nampak flyer event dan data informasi event di bawahnya. Nah, dia bisa daftar. Kalau dia udah login, dia bisa daftar di event tersebut. Nah, ketika udah daftar, nanti dapat konfirmasi email. Setelah itu melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, dia berarti ada udah masuk lah, udah sebagai peserta dia di event tersebut. Nah, untuk seperti yang tadi yang dimasukkan sama Pak Irwan, mungkin absensi. Jadi nanti si panitia kan udah dapat data-data pesertanya Pak. Nah, jadi ketika absensi nanti data-datanya itu dipakai untuk kehadiran, semacam kayak scan QR code-nya. Jadi kita nanti kan ada di ticketing, kita kan kasih email setelah peserta bayar kan, peserta kan dapat email tiket gitu Pak. Ya benar. Nah, di tiket itu mungkin ada QR code-nya, jadi panitia tinggal scan QR code-nya untuk bahwasannya kehadiran. Itu sih yang mungkin bisa saya masukkan juga Pak di latar belakang yang dimasukkan oleh Pak Irwan. Tapi nah selesai event itu nantinya kayak mungkin ada kuesioner ya Pak. Sebagian kayak panitia kan membagikan kuesioner. Iya, untuk feedbacknya biasanya kalau sini harus ada feedbacknya sih. Feedback itu bahwasannya gimana sih acara hari ini, apa yang menjadi kurang untuk acaranya gitu loh Pak. Itu saya buat juga di sistem, bisa juga nanti jadi si panitia bakal ngirim link, atau bahkan di dalam dashboardnya itu seperti tampilan acara event, habis itu isi kuesioner. Nah selesai itu dia mungkin bisa dapat sertifikat. Sertifikatnya itu bisa di-download di sistem juga Pak. Jadi semua itu hanya di event, jadi kita di sistem maksudnya. Jadi kayak misalnya terus sertifikat dan bank dokumentasi. Jadi link foto juga terlampirkan di acara history event-event yang sebelumnya udah diselenggarakan. Tapi kalau misalnya pesertanya nggak hadir, maka dia nggak bisa mendapatkan itu Pak. Maksudnya nanti mungkin dia nggak bisa, historinya mungkin ya semacam acara yang dilewatkan gitu aja Pak. Terus tanda bukti nanti kalau seandainya peserta itu nggak hadir gimana? Itu ya melalui absensi tadi Pak, peserta yang absensi tadi ya. Iya. Jadi kan nanti ketika di scan QR kan mungkin tersistem kan bahwasannya terapprove lah bahwasannya peserta ini hadir gitu. Jadi istilahnya yang untuk login awal itu sebagai panitianya atau memang sebagai mahasiswanya itu atau bagaimana? Rencana saya sih Pak, untuk login ini saya mungkin hanya memberikan satu akun akses untuk masing-masing HMJ Pak. Dari saya sendiri mungkin, dari admin atau dari pengembangan sistem saya. Nah jadi supaya apa? Supaya nanti ya satu akun itu untuk masing-masing HMJ gitu Pak. Masing-masing
organisasi. Jadi kalau untuk login pendaftaran untuk mahasiswa itu ya bebas mahasiswa. Oh gitu. Oke. Jadi kayak kita portal kan, kalau portal kan kita dikasih akun tuh Pak. Nah dengan username dan random password. Gitu Pak. Oke, masukan saya mungkin cukup dari situ aja. Ditambahi aja ya, Ki, referensinya Ki. Iya Pak. Ya. Akan jadi Yang 5. minimal 5 Pak ya? Ya minimal 5. Ya. Oke. Mungkin Bu Ase. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Ali Ihwan Mkom untuk koreksi dan masukannya terhadap proposal skripsi Rikis. Selanjutnya arahan ataupun masukan yang akan disampaikan oleh pembimbing 1 yaitu Pak Ilka Zufriya Mkom. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Penguji 1-2, Pak Irwan Fadli dan Pak Ali Ihwan. Nah, untuk Riki Swanda sendiri ya kalau sebagai pembimbing berharap apa masukan-masukan yang benar tadi disampaikan oleh penguji-penguji mohon direspon ya dan di posisi lah dalam proposalnya untuk selanjutnya ke bab 4. Cuman ada tambahan dari saya, mungkin di sini saya lihat ada di bab 2 itu sebelumnya mungkin tidak terlalu nampak ya. Sekarang baru dicek Pak. Kan Ricky menampilkan framework yang ada. Iya Pak. Ada 2 opsi bagi saya kalau bisa ya. Jadi opsi yang pertama framework yang khusus saja yang dibahas. Sebenarnya CI, kamu bahas CI saja secara teori dan konsep. Ya, yang framework lain tidak usah dibahas, ya, tidak difokuskan. Atau kalau memang mau dibuat ada beberapa framework yang juga kamu sampaikan, ada sedikit literatur review-nya. Ya, literatur review itu ada komparasi lah, ya, komparasi terhadap ke-4 atau ke-5 framework tersebut, ya, sehingga ada literatur review di situ. Nah, jadi opsinya boleh salah satu aja, CI saja ya, fokus CI saja yang dimasukkan di tinjauan pustakanya, yang lain tidak perlu. Ya, kalau mau ada yang lain, tambahkan ada literatur review-nya, ya, ada komparasinya dari masing-masing framework. Oke, coba. Terus ini juga saya tadi benar kata Pak Irwan Fadli. Kamu juga menambahkan di latar belakang masalah itu kan sistemnya disupport atau mensupport juga dalam hal konsumsi percetakan hiburan souvenir. Ya. Ini artinya kan supporting dari sebuah event kan gitu. Ya, supporting dari eventnya kan, misalnya di event itu ada konsumsi, terus ada desain backdrop misalnya, terus ada mungkin dari sisi hiburan yang mungkin disisip di event tersebut kan begitu. Iya, benar Pak. Itu memang disediakan juga proses request dari dari aplikasi ini, karena menurut pemahaman saya kan agak kurang relevan, karena kan hubungan sistem informasi event ini si penyewa atau si IO pihak luar dengan pihak UIN kan gitu ya. Iya Pak. Pihak IO dengan pihak UIN kan gitu. Secara aktornya kan gitu. Nah, kalaulah ada konsumsi percetakan atau pihak hiburan ini kan artinya pihak IO dengan pihak eksternal lainnya.
apakah dia masuk ke lingkungan aktor case-nya? Kalau itu sih saya rasa karena kan yang terlibat hanya untuk mahasiswa UIN, Pak. Jadi kalau untuk orang luar mungkin dia nggak dapat akses. Ya kalau begitu, sepemahaman saya ini kurang relevan saja dia kalau ditambahkan ada layanan untuk supporting pemesanan konsumsi, ya, hiburan, souvenir dan lain-lain gitu, karena dia lebih ke eksternal dari kedua aktor utamanya begitu kan. Nah, jadi kurang relevan dia ke dalam konsep sistem informasi event ini. Kalau event ya khusus eventnya saja. Kalau ada supporting dari yang lain berarti kan di luar proses di sistem event ini begitu. Nah, jadi kalau memang ya itu mungkin agak dihapus saja supaya nanti tidak melebar pemahamannya kan gitu. Jadi tidak atau menjadi pertanyaan yang lebih lanjut nanti ke pembaca dan ya khususnya untuk proses berikutnya nanti di sidang juga jadi pertanyaan ini kan. Bagus di-clearkan saja, dihapus kalau memang tidak relevan. Kalau lah berarti hanya fokus untuk eventnya aja Pak ya? Ya, kalaupun ada niat kamu nanti untuk menambah fitur ya itu bagian pengembangan fitur saja gitu ya. Jadi nggak perlu dibahaskan di proposal ini dan deskripsi ini. Siapa? Oke, ya karena di batasan masalah juga sebenarnya tidak ada pembahasan itu juga. Ini semua murni ya event, terus ada vendor yang berhubungan dengan event. Nah ini juga, jadi kan ini ada jejaring vendor yang berhubungan dengan event hanya UMKM UINSU. Nah, jadi apakah clear memang ada juga atau memang tidak, ya maka ini nanti difixkan apakah harus dihapuskan. Ya Pak. Nah, oke. Mungkin untuk referensi ya, karena ini sifatnya generik ya, misalnya web atau apa, bolehlah ditambahkan dosen-dosen prodi lain yang bisa kamu masukkan ya, pertama nanti kan untuk untuk literasi dosen-dosen juga ya, makanya macam Pak Swendri kan memang fokus case studinya dia memang ke web gitu ya, jadi beberapa tulisannya saya rasa juga boleh kamu ambil untuk apa, untuk jam pusaka gitu ya. Oke Pak. Oke, saya rasa itu saja mungkin untuk tambahannya oleh Bu Triase sendiri ya, pembimbing 2, silakan. Jadi untuk saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kepada Pak Ilka Zupria MKOM untuk masukan dan bimbingannya terhadap proposal skripsi Riki Suwanda. Nah, selanjutnya adalah pembimbing 2-nya adalah saya sendiri. Nah, sebenarnya saya rasa proposal skripsi Riki Suwanda ini sudah cukup baik. Hanya ada tidak begitu banyak kesalahan fatalnya, sehingga diperlukan juga, tapi untuk menjadikannya lebih bagus, yaitu masukan-masukan dan revisi yang sudah disampaikan oleh penguji. Nah, tetapi karena ini tidak begitu banyak, nanti akan kita perbaiki di masa bimbingan lagi, karena apa ya, tidak cukup waktu yang banyak juga untuk mengkoreksi, untuk menambahi dari koreksinya. Jadi terima kasih Riki Suwanda untuk. Ya Bu, saya juga terima kasih. Terus seminar proposalnya dipersilakan untuk ditutup. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Irwan, Ali, Pak Ilka, Bu Ase, dan semua dosen dan semua audiens yang ikut terlibat dalam Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplausnya. Selanjutnya adalah karena ini sudah azan, tetapi karena Zoom-nya ini akan digunakan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Belum Bu, belum azan Bu. Hah? Ngaji-ngaji, belum azan. Oh iya, di sini saya udah mendengar azan Pak. Di tempat Ya. saya Kita Kami lanjutkan belum saja. azan. Di sini udah azan, Pak. Berarti ke, Oh, cepat ya. ya kita lanjutkan saja langsung ya Pak ke peserta seminar proposal kita yaitu Muhammad Khoir Al-Alim Manurung. Saya ingatkan kembali, waktu presentasi hanya maksimal 10 menit. Dan saya harapkan dosen-dosen yang sudah menguji dan membimbing untuk mengisi nilainya ke email yang sudah saya kirimkan. Kepada kepada Khoir Al-Alim dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Suara saya kedengar, Bu, Pak? Oh, dengar. Mukanya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Alim? Tes 1, 2, 3. Kedengaran, Bu? Lagi, sekali lagi. Tes. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Samsudin STMkom selaku Kaprodi Sistem Informasi dan sekaligus dosen pembimbing. Pertama, yang saya hormati Ibu Triasi Eskom Mkom selaku Sekprodi dan dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Ali Ikhwan Mkom selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Ilka Jufriya Mkom selaku dosen penguji. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi Sistem Informasi dan teman-teman yang menghadiri ujian Sempro pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Khoir Al-Alim Manurung akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Google Speech API pada aplikasi tahfiz dan koreksi hafalan Al-Quran menggunakan algoritma Rabin Cup berbasis Android. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, proyeksi total penduduk Indonesia... Suaranya hilang lagi, Oir. Tes, Bu. Okay. Proyeksi total penduduk Indonesia sejumlah 271.066.000 jiwa. Kemudian menurut data Global Religious Futures, jumlah penduduk Indonesia menurut agama pada tahun 2050 diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, agama lokal, dan lainnya. Berdasarkan data tersebut, penduduk Muslim di Indonesia adalah mayoritas dengan jumlah 86,39%. Nah, menjadi seorang Muslim, Al-Quran merupakan sebuah pedoman hidup dan sudah sepantasnya untuk menghafalkannya. Adapun anjuran dan keutamaan menghafal Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 9, Quran Surah Al-Isra ayat 9, Quran Surah Al-Ankabut ayat 49, dan hadis-hadis lainnya yang berisikan tentang keutamaan-keutamaan dalam Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Al-Quran akan terpelihara dengan dihafal oleh banyak kaum muslimin, turun-temurun dan dipahami oleh mereka, hingga tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Nah, oleh sebab itu, dalam praktik menghafal Al-Quran diperlukan sebuah teknik mengulang-ulang hafalan yang disetorkan kepada seorang murabbi atau guru maupun orang lain. Dalam hal ini, seorang penghafal Al-Quran melantunkan ayat hafalannya kepada orang lain untuk dapat dikoreksi apakah hafalan sudah benar atau masih ada kesalahan. Jika terdapat kesalahan, maka penghafal akan lebih mudah dalam memperbaiki hafalannya sampai fasih. Akan tetapi, cara tersebut dinilai kurang efektif karena seorang hafiz membutuhkan dan mencari terlebih dahulu orang yang bisa mengkoreksi hafalannya.
Sebab jika mengulang hafalan secara mandiri, memungkinkan terdapat kesalahan yang tidak disadari. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis ingin memfasilitasi masyarakat yang ingin menambah dan mengkoreksi hafalannya secara mandiri, yakni dengan memanfaatkan dan mengembangkan fitur pengenalan ucapan speech recognition pada smartphone menggunakan Google Speech API. Nah, pada aplikasi yang dibangun, pengguna nantinya dapat mengucapkan sebuah ayat. Kemudian aplikasi akan mencerna ayat tersebut melalui Google Cloud Platform dan akan diterjemahkan ke dalam sebuah string. Setelah itu, string tersebut atau ayat yang diucapkan oleh pengguna tadi akan dibandingkan dengan database, atau dalam membandingkan ayat tersebut, saya menerapkan algoritma Rabin-Karp. Nah, algoritma Rabin-Karp adalah sebuah algoritma pencocokan string pada pencarian multiple pattern tanpa memperdulikan huruf besar atau kecil dan tanda baca yang digunakan. Algoritma Rabin-Karp menggunakan fungsi hash sebagai pembanding antara string yang dicari dengan teks yang kemudian diubah menjadi untaian integer berdasarkan bilangan ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Apabila hash value keduanya sama, maka akan dilakukan perbandingan sekali lagi terhadap karakter-karakternya. Apabila hasil keduanya tidak sama, maka substring akan bergeser ke kanan. Adapun tahapan pada algoritma Rabin-Karp ini, yaitu yang pertama, tahap pre-processing, yakni mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil, dan karakter selain huruf dihilangkan. Kedua, tahap parsing keygram, yakni dengan membentuk pola kata pada teks, dengan memecah kata menjadi potongan-potongan. Yang ketiga, tahap hashing, yakni penghitungan nilai hash dengan mentransformasikan string menjadi suatu nilai yang unik. Yang terakhir, tahap similarity, yakni perolehan nilai similaritas dari perhitungan yang dilakukan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi tahfiz koreksi hafalan Al-Quran untuk membantu masyarakat dalam menambah hafalan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi tahfiz dan koreksi hafalan Al-Quran dengan mengimplementasikan Google Speech API dalam penginputan suara. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan algoritma Rabin-Karp dalam pencocokan ayat pada aplikasi tahfiz dan koreksi hafalan Al-Quran. Adapun batasan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi yang dibangun terdiri dari surah Al-Fatihah dan juz ke-30. Yang kedua, aplikasi yang dibangun menerapkan fitur layanan dari Google Speech API dalam pengenalan ayat yang diucapkan pengguna. Yang ketiga, koreksi pengenalan ayat yang diucapkan pengguna hanya bisa berfungsi apabila aplikasi terkoneksi dengan jaringan internet. Yang keempat, jumlah pengenalan karakter ayat diterapkan sesuai dengan kemampuan atau jumlah maksimum karakter dari layanan Google Speech API. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi tahfiz koreksi hafalan Al-Quran untuk membantu para hafiz maupun masyarakat umum dalam menambah hafalan Al-Quran. Yang kedua, membangun aplikasi tahfiz dan koreksi hafalan Al-Quran dengan mengimplementasikan Google Speech API dalam penginputan suara. Yang ketiga, menerapkan algoritma Rabin-Karp dalam pencocokan ayat pada aplikasi tahfiz dan koreksi hafalan Al-Quran. Manfaat penelitian bagi masyarakat terbagi atas 4, yaitu yang pertama, sebagai sarana masyarakat dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam murojaah dan pengkoreksian hafalan Al-Quran dengan memanfaatkan smartphone yang dimilikinya. Yang ketiga, sebagai sarana dalam mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk menambah hafalan Al-Quran. Dan yang keempat, terciptanya generasi penghafal Al-Quran, khususnya bagi generasi milenial. Adapun tempat penelitian yang akan Punis lakukan, yaitu berada di Ma'had Tahfizul Quran, Yayasan Islamic Center Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan William Iskandar, Pancing, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan melakukan yang pertama observasi ke lapangan, yang kedua wawancara, yang ketiga penelitian kepustakaan. Metode pengembangan sistem
yang penulis lakukan adalah menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Adapun tahapannya yaitu yang pertama requirement planning. Pada tahapan ini penulis bertujuan membangun aplikasi tahfiz dan koreksi hafalan Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para hafiz dalam menambah hafalan Al-Quran melalui aplikasi Android yang akan dibangun. Yang kedua, Rapid Application Development Design Workshop. Setelah mengetahui definisi aplikasi yang akan dibangun, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan desain perancangan dengan membuat pemodelan terhadap aplikasi. Desain yang dimaksud meliputi perancangan proses, aplikasi, database, dan interface. Dalam perancangan sistem, penulis menggunakan pemodelan Unified Modeling Language. Dan yang terakhir adalah tahap implementation. Dalam fase ini akan dilakukan implementasi aplikasi yang terdiri dari yang pertama membangun aplikasi. Aplikasi dirancang menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin dengan database SQLite atau web service dan layanan cloud yakni Google Cloud Platform atau Google Speech API. Yang kedua, menguji aplikasi. Pada tahapan ini, penulis melakukan testing terhadap keseluruhan sistem yang dibangun menggunakan metode black box testing untuk mengetahui keberhasilan sistem yang dibangun pada masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih Muhammad Khair Al-Ali Manurung untuk presentasinya. Selanjutnya adalah koreksi dan masukan yang akan disampaikan oleh penguji satu, yaitu Pak Ilka Zupria Enkom. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Tese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Khair Alim? Pak. Jadi pulang ke Kisaran nggak ya? Tanjung Balai, Pak. Tanjung Balai? Ya. Jadi di Tanjung Balai nih? Suaranya nggak dengar saya. Iya, Pak. Oke ya, suaranya yang jelas ya, Alim ya. Oke, Pak. Oke, yang pertama saya apresiasi judul karena dari keragaman yang pernah ada, ini salah satu improve judul yang kita katakanlah hal-hal yang baru ya di SI ya. Ini kalau dari rumpunnya ini bisa ke voice recognition ini kan. Iya, Pak. Ya. Nah, dan ada algoritma yang dipakai, bagus ya, semoga berhasil nanti implementasinya. Nah, pertanyaan pertama, ini nanti ada batasan ayatnya nggak kalau yang mau diterapkan rencananya? Rencananya enggak, Pak. Alim, suaranya Alim. Untuk yang rencananya enggak, Pak. Tes. Ya. Rencananya enggak ada batasan, Pak. Cuma tes. Halo. Ya. Rencananya nggak ada batasan, Pak. Cuman pas implementasi Google Speech API-nya itu tergantung dengan kapasitas penangkapan dari Google Speech-nya, Pak. Nah, sekarang kamu udah mengidentifikasi nggak dari Google Speech-nya itu sudah seberapa banyak yang dia bisa recognition? Untuk itu belum, Pak. Belum saya coba. Nah, artinya kita masih ini kan ada external tools yang dipakai begitu ya. Nah, idealnya kan kamu sudah harus memastikan itu sesanggup apa recognition dari Google Speech API ini ke teks Arab. Kan ini lebih ke teks Arabnya apa, teks Arabiknya apa nanti tetap ke teks Latin gitu. Teks Arabik kan? Pak. Teks Latinnya, Pak. Halo? Halo. Teks Latinnya, Pak.
Oh, teks Latin ya, bukan Arabic. Bukan, Pak. Oh, berarti di sini pun nanti ada batasan juga lah yang harus dibuat karena keterbatasan dari tools Google Speech-nya kan. Saya mengira tadi Google Speech itu sudah mensupport bentuk Arabic, makanya ya bagus juga penelitiannya ini, ditambah ada tools eksternal yang mendukung kan. Ya, karena enggak, Pak. Oh, bukan Arabic ya? Bukan, Pak. Latin. Oke. Kalau dari apa sendiri, kamu sudah uji cobakan istilahnya sebuah ayat yang kita sebut ya voice recognition di Google API-nya itu sudah benar dalam writing-nya, penulisannya. Kalau secara Latin. Karena alasan itu, Pak. Saya Latin kan API-nya itu diubah ke Latin. Kalau bahasa Arab dia agak sulit mengubahnya, Pak. Jadi nanti pas pencocokan stringnya agak rumit di situnya, Pak. Ya, artinya dari si Latinnya sendiri itu sudah benar nggak mereka mengidentifikasi? Ya, benar, Pak. Ada bacaan saja misalnya yang ada double, misalnya Allah, mungkin misalnya kalau Latin dia misalnya la ilaha illallah, A yang belakang itu panjang, berarti A-nya double, itu udah benar nggak identifikasinya? Untuk itunya enggak, Pak. Dia enggak bisa mencerna panjang pendeknya, Pak. Oh, berarti keterbatasan juga di situ ya? Iya, Pak. Berarti ini kalau dari sisi manfaat kan, manfaat kan tujuannya nanti pengecekan dari tahfiz ya, program tahfiz itu kan ya, pengecek atau koreksian hafalan ya kan. Nah, itu benar nggak bisa kita katakan dia mengoreksi, karena koreksian dalam hal bacaan Al-Quran itu termasuk koreksian dalam tajwid kan gitu, bukan hanya koreksian dari sisi hafal kalimat Al-Qur'annya gitu kan, tapi tajwidnya juga. Nah, bagaimana itu bisa berperan kalau recognition dari speech API Google ini belum mensupport itu gitu? Mana kira-kira, Lim? Jadi itu termasuk di batasan masalah, Pak. Saya menggunakan Google Speech API. Jadi Google Speech API nggak support untuk penggunaan hurufnya aja, Pak. Perkataannya. Ya, di sini kan batasannya dalam pengenalan ayat yang diucapkan pengguna. Koreksian pengenalan ayat yang diucapkan pengguna hanya bisa berfungsi apabila terkoneksi dari internet. Jumlah pengenalan karakter itu diterapkan sesuai dengan kemampuan atau jumlah karakter, ya kan? Ya kan tidak disebutkan di situ tidak mengarah ke koreksian terhadap panjang huruf, ya, tajwid, ya, dan apalagi ya ilmu-ilmu dalam tajwid juga kan, yang harusnya itu kan kalau dari sisi hafalan Al-Quran itulah koreksian sebenarnya, bukan hanya hafal teks per teks saja kan gitu. Nah. Jadi sebenarnya udah saya masukkan di batasan masalah nomor 2, Pak. Aplikasi yang dibangun menerapkan fitur pelayanan dari Google Speech API dalam pengenalan ayat yang diucapkan pengguna. Jadi Google Speech API tidak support
untuk panjang pendek dan tajwidnya, Pak. Jadi udah termasuk kedua situ saya buat, Pak. Ya, kalaupun termasuk kedua, itu dia nggak spesifik juga, karena judulmu itu ada kata koreksi. Nah, jadi ini melatar belakangi pertanyaan saya. Jadi di judul itu ada koreksi hafalan. Nah, jadi maksudnya koreksi hafalan itu kalau memang itu terbatas, ya disampaikanlah terbatas hanya ke kata per kata gitu, atau kalimat, tidak mengkoreksi ke arah tajwid dan hal-hal yang berkaitan aturan-aturan bacaan yang benar gitu. Ya, karena kalau cerita koreksian itu bukan hanya mengoreksi hafalan benar atau salah dari katanya, dari urutannya gitu, tapi juga koreksian terhadap tajwid dan aturan-aturan bacanya, kan begitu. Nah, jadi sementara itu kan tidak tersupport semua. Jadi kata koreksiannya itu yang mungkin dibatasi, atau dia lebih ke pengingat gitu, bukan koreksi, dia mengingatkan. Misalnya yang dibaca itu salah, yang benar ini, kan begitu. Jadi bukan lagi mengoreksi. Ya, kalau mengoreksi ini mungkin dia bisa panjang prosesnya, kan, bisa hal-hal yang lain yang dikoreksi. Tapi pengingat dalam artian di sini ya mengingatkan kalau misalnya ini belum benar bacaannya, atau belum benar susunan katanya atau urutannya. Nah, coba nanti didiskusikan kembali ke pembimbing gimana cocoknya, kan. Nah, karena kata koreksi tadi, atau ya di batasan masalah itu klopkanlah dia memang koreksinya sebatas apa. Oke, Pak. Oke, literatur review itu saya lihat sudah banyak juga penelitiannya, namun metodenya tidak ada yang sama ya. Ada yang metode At-Taisir ya, aplikasi bantu hafal. Nah, ini sudah pernah kamu cek? Artinya literatur review kamu ada jurnal atau apa, dan ada aplikasi yang kamu bisa lihat dari jurnal tersebut. Apa plus minusnya kira-kira? Misalnya yang literatur review yang kedua, ada rancang bangun aplikasi bantu hafal Al-Quran metode At-Taisir. Bagaimana metode ini bekerja? Apa hasilnya sudah kamu lihat? Sudah, Pak. Itu menggunakan metode hafalan, Pak, murojaahnya, bukan algoritmanya, Pak. Oh iya. Oke. Maksudnya aplikasi dalam hal bantunya itu teknisnya lebih ke apa ya? Misalnya membantu saja begitu ya, bukan ada teknologi speech recognition atau voice recognition di dalamnya ya? Iya, Pak, nggak ada, Pak. Kalau yang ketiga, Google Speech API, ini tanpa metode? Tanpa metode, Pak. Hah? Tanpa algoritma, Pak. Ya, tanpa Jadi algoritma atau metode. Nah, ini hanya pencocokan teks biasa. Kamu udah cek isi di dalamnya? Sudah, Pak. Ya, artinya ada nggak hal-hal khusus yang dikoreksi ya sampai ke tulisan atau tajwid gitu? Nggak? Halo? Enggak, Pak. Sebatas lafaznya aja, Pak. Penggunaan katanya. Oke. Halo, Pak. Ya, jadi ya ini komunikasi kita agak agak tersendat. Saya agak susah mendengar Alim. Jadi pertanyaannya nggak nyampe ke saya jawabannya gitu. Bu Ase juga dengarnya gitu ya? Atau saya aja ya? Jelas. Jaringannya, Pak. Agak putus. Begitu. Ya oke lah. Saya hanya menyampaikan ya kalau ini nanti jadi ya saya berharap
ini jadi pelopor juga dalam hal apa namanya ya, teknologi voice recognition yang mengarah ke apa Islam gitu ya, mengarah ke bacaan Al-Qur'an ya. Karena kan kita tahu ya kalau bisa pun ya Google Speech API ini juga support Arabic kan gitu. Jadi ya dengan penelitian-penelitian yang bakal berkembang ya mudah-mudahan itu bakal disupport ya. Karena kita tahu dunia luar ini kan agak diskredit ke teknologi yang dikembangkan yang orang-orang Islam atau orang-orang Muslim kan gitu, sehingga ya pihak Google sendiri ya kita yakin mungkin tidak terlalu ngeh untuk support ke Arabic gitu kan. Nah tapi dengan penelitian-penelitian yang ada ini ya bisa saja itu mau nggak mau dia harus support. Jadi mudah-mudahan ini berhasil ya, niat saya semoga kamu bisa berhasil dan ya nggak apa-apa dibatasi dulu apakah jus 30 atau apa, tapi memang betul-betul bisa diterapkan ya, dan kontribusinya besar untuk penggunanya karena kamu juga riset ini di apa ya, di sekolah tahfiz gitu ya. Ya Alim ya. Dari riset ini kan di Yayasan Islamic Center ya. Mahat Tahfizul Quran ini kan. Ya. Lim, suaranya Lim? Suaranya nggak ada ya? Hilang. Halo Lim? Nggak, hilang suara beliau. Kena angin laut itu, kena angin laut. Orangnya pun hilang, nggak hanya suaranya, orangnya pun hilang, Pak. Oke lah, supaya mempersingkat waktu ya, karena ada 3 penguji lagi, ya saya cukup. Mungkin nanti untuk selanjutnya boleh kita diskusi lagi ya sebelum masuk ke bab 4 ya, ACC dari penguji lah khususnya ya. Oke Lim, semoga sukses ya, semoga berhasil nanti penelitiannya hingga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilka untuk koreksi dan masukannya terhadap proposal skripsi Muhammad Khair Al-Alim Manurung. Selanjutnya adalah koreksi dan masukan yang akan disampaikan oleh penguji 2 yaitu saya sendiri, Triase. Ini saya sudah baca proposal kamu Alim. Saya rasa ini proposalnya cukup bagus dari segi penulisannya, tidak begitu banyak celah kesalahannya karena sudah mengikuti aturan yang sudah berlaku. Tapi ada beberapa ini seperti contohnya penulisan di bab 1 pendahuluan ini dengan subbab itu jaraknya 2 spasi atau 2 kali enter ya. Punya kamu semuanya hanya masih 1 kali enter. Dengar Alim? Halo Alim? Alim suaranya nggak ada. Tolong suaranya, suara Alim. Dimutkan itu. Oh iya Bu. Nah, dengar ya Alim? Dengar. Koreksinya saya sampaikan. Jadi untuk teknik penulisannya sudah banyak yang baik. Hanya saja ada mungkin tipe, ada beberapa tipe yang berarti kamu harus membacanya lagi. Kemudian yang bahasa Inggris juga. Nah, kemudian ini kamu ada di kutipan. Nah, landasan teori saya langsung lihat landasan teori. Ini kamu dari mana cara membuat kutipannya ini, nama penulis dengan tahun itu tidak ada penghubungnya atau langsung jadi satu? Saya pakai apa Bu? Mendeley. Oh, dia mendeley, dia tidak ada komanya, dia langsung begitu? Iya Bu. Oke. Itu dari mendeley otomatis ya, nggak bisa nggak bisa diedit dia? Otomatis Bu. Hah? Nggak bisa diedit Bu. Mas, saya edit ya? Kemarin. Oke. Kemudian ini tadi sudah banyak dari koreksi dari Pak Ilka khususnya untuk ini ya, batasan dari masalah yang kamu buat di dalam sistem kamu. Nah, sistem kamu ini kan menggunakan speech recognition. Sebenarnya speech recognition ini tidak dengan Alim saja Pak Ilka, tetapi ada beberapa mahasiswa kita juga yang sudah membuat judul ini.
Jadi ini memang merupakan judul-judul terbaru dari Prodi SI untuk angkatan yang 2016. Nah, jadi ini tetapi sekarang problemnya yang Alim ini angkat adalah tahfiz ya, murajaah gitu. Ya kan, murajaah ya Alim ya? Iya, Bu. Nah, murajaah ini kan biasanya kalau kita face to face itu orang akan mendengarkan koreksiannya dari tidak ada pengucapannya tapi tajwidnya. Nah, apakah tadi disampaikan Pak Ilka bahwa di Google Speak ini atau kamu sendiri juga belum sampai menjangkau ke sana ya kemampuannya? Belum, Bu, belum. Belum. Jadi sampai mana tadi sebatas bisa dari ini? Baca referensi aja, Bu. Belum saya coba. Apa? Gimana, Bu? Suaranya sebatas? Batas koreksi aja, Bu. Koreksinya di apa? Di lafalannya aja. Bukan lafalan. Tajwid. Lafalan itu tajwidnya? Enggak, Bu. Jadi, lafalannya. Misalnya lafalan Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya? Ya, bukan panjang pendek dan tajwidnya. Lafalan dari ininya. Tapi ini nggak ada ya? Karena kalau hanya lafalan itu berarti judulnya ini kira-kira apa? Hanya di batasannya ya, batasannya ditambahkan dengan lafalan. Hanya lafalan saja ya. Halo Alim? Halo, iya Bu. Ya, hanya lafalannya aja ya ditambahkan ya. Oke, Bu. Oke. Nah, saya rasa ini penelitian kamu nanti ini apa? Ini ada beberapa hal-hal yang saya yakin ini bisa kamu lakukan selama proses penelitian. Karena ini saya lihat memang judulnya sangat baik, sangat bagus untuk dakwah ya. Nah, jadi orang mungkin banyak yang betul kamu di latar belakang ini saya lihat orang sekarang banyak yang mau menghafal tapi terbentur dengan orang-orang yang akan mendengarkan dari ayat tersebut. Nah, artinya kamu berarti di sini ini karena ini bermain dengan ayat, lafalnya ini betul-betul harus hati-hati kamu buat, Alim. Jangan sampai salah lafalannya. Berarti ini kamu harus teliti ya, karena ini berkaitan dengan ayat Al-Quran. Jangan sampai orang yang menghafal itu tidak boleh sedikit pun ada silap dalam memasukkan datanya. Kan nanti pakai database ya kan, disimpan di database. Iya, Bu. Jangan sampai ada kesilapan karena ayat ini sangat berbahaya sekali jika salah dihafal oleh orang. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, kamu neliti di mana tadi? Ma'had Tahfizul Quran Islamic Center, Bu. Siapa yang kamu jadikan sebagai ini? Para penghafal Quran, Bu. Para siswa menghafal Al-Quran, Bu. Oh, mahasiswanya? Iya, siswanya, Bu. Mahasiswanya sebagai ini rujukannya, bukan gurunya. Karena kan dia untuk mengkoreksi. Maksud saya untuk misalnya kebutuhannya, Bu, itu wawancara ke siswanya langsung, Bu. Itu kebutuhan untuk bahwa ini sangat dibutuhkan. Tapi untuk ini memastikan bahwa ayat itu pelafalannya benar, kamu bisa sendiri tanpa ada bantuan oleh orang lain, orang ahlinya. Oh, dari ahlinya juga, Bu. Dari Ustaz. Dari para murabbinya mungkin, Bu. Apa? Dari para murabbinya, gurunya, Bu. Berarti harus ada ditambahkan lagi kan? Sebagai orang, ya, Bu. Kamu mendapatkan informasi atau data bahwa inilah pelafalan yang benar. Berarti di metode penelitian kamu ada tambahan sebagai ahlinya, kamu punya pakar, karena ini sudah multidisipliner ya ilmunya, pakar Al-Quran, dan itu nggak boleh main-main, memang harus dengan ahlinya. Jadi harus ada penambahan bahwa ada pakar yang digunakan di dalam pembuatan sistem informasi ini. Oke, Bu. Oke. Kemudian datanya nanti dalam bentuk apa ini kira-kira kalau Al-Quran ini? Kualitatif. Kualitatif. Ada kamu ceritakan di sini metode bahwa data kamu dalam bentuk kualitatif? Nggak ada sih, Bu.
disampaikan ya, karena kita memang sekarang penelitian itu tidak hanya penelitian untuk pengembangan sistem, tapi penelitian dalam mengelola data. Sistem informasi ini sudah datanya tidak fokus hanya di pengembangan, tapi bagaimana pengelolaan data itu di dalam sebuah sistem, sehingga harus jelas data yang diambil itu apakah kuali, kuanti, atau mix, ya. Kemudian ini untuk kerangka berpikir kami nih. Ini kerangka berpikirnya, ini kerangka berpikirnya sebenarnya kamu bercerita tentang sistem nanti, sistem yang akan dibuat, atau ini tahapannya dalam meneliti ini? Tahapannya, Bu. Tahapannya saja. Kerangka berpikir. Terlalu garis-garis besar sekali ya. Mungkin lebih bagus didetailkan, karena terkadang orang dengan melihat kerangka berpikir ini bisa tahu nanti isi dari bab 4 kamu secara lebih detail. Terus saya mau ini kerangka berpikirnya didetailkan ya. Oke, halo Alim. Halo. Oke. Dengar Alim? Dengar Bu, dengar. Oke. Nah ini juga jarak antara bab akhir dengan subbab itu 2 spasi ya. Punya kamu masih 1 spasi semua. Tahu sekali enter. Oke, terima kasih Alim untuk seminar proposalnya hari ini. Selanjutnya kepada pembimbing pertama, yaitu Pak Samsudin STMkom, kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan bimbingan ataupun masukan terhadap proposal skripsi. Alim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triase atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, Muhammad Khair Al-Alim Manurung. Ya, tadi sudah banyak masukan dari Pak Ilka Jufria dan Ibu Triase sebagai penguji 1 dan 2. Mohon masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu penguji tadi diikutin ya dan diimplementasikan. Saya setuju tadi dengan Bapak Ilka Jufria ya, karena memang tadi untuk IP Google IP-nya tadi tidak bisa API-nya tadi tidak bisa mengidentifikasi bahasa Arab, tetapi masih bahasa Latin ya. Jadi jelas mahrajnya belum bisa diimplementasikan. Jadi koreksi tajwidnya juga belum bisa gitu ya. Nah, di judul itu memang ada tahfiz. Tahfiz di sini adalah penghafal ya, penghafal Al-Qur'an, hafizah. Dan kemudian di situ dan koreksi hafalan Al-Qur'an. Nah, kalau koreksi di sini memang namanya mengkoreksi hafalan itu pasti dengan mahrajnya semua, dengan ilmu-ilmu tajwidnya, bacaannya, ya. Nah, tapi di sini kan kita hanya mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali, karena di situ murajaah ya, murojaah itu kan dia mengulang kembali, mengulang kaji gitu ya. Nah, tidak sampai ke koreksi mahrajnya kan gitu. Nah, di sini nanti kita diskusikan lagi apakah perlu di situ dibuat koreksi hafalan atau hanya hafalan saja tidak ada koreksinya, atau dibuat aja murojaahnya ya, murojaah Al-Qur'an gitu. Nah, jadi tidak ada koreksi hafalan. Nah, karena memang di batasan masalah juga saya lihat tadi Halim, di situ memang Halim bilang aplikasi yang dibangun menerapkan fitur layanan dari Google Speech API dalam pengenalan ayat yang diucapkan pengguna, tapi memang belum spesifik ya, karena di bawahnya juga ada di situ koreksi pengenalan ayat yang diucapkan. Nah, jadi kata-kata koreksi ini memang
harus ya mengkoreksi bacaan Al-Quran sesuai dengan, karena kalau Al-Quran ini nggak sesuai mahrajnya artinya berbeda kan gitu ya, artinya sangat berbeda nanti kalau beda tajwidnya kan begitu. Jadi harus lebih dispesifikkan bahwasannya di sini murojaahnya ini hanya untuk mengulang kaji aja, pengingat ya, sebagai pengingat gitu kan, sebagai pengingat. Tetapi tidak mengkoreksi lafadznya. Nah, begitu, tidak mengkoreksi lafadznya. Ya. Kecuali dia memang sampai mengkoreksi lafadznya, walaupun dia bahasa Latin, kalau dia idgham misalnya, aturan di situ tulisannya in tapi bacanya ing, kan beda dia ya kan gitu kan. Nah, disesuaikan dengan Latinnya ing juga, ya itu sudah benar sebenarnya kalau memang dia sampai ke mahrajnya, ke tajwidnya. Nah, itu memang masukan yang sangat bagus tadi ya dari Pak Ilka dan juga Bu Triase, ya dicatat masukan-masukannya, nanti bisa kita perbaiki ya apa yang sudah Alim buat. Kan begitu. Nah, mungkin itu saja dari saya ya. Coba nanti dari judul itu apakah koreksinya kita tetap ada atau lebih bagusnya dibuang saja, dijadikan dengan murojaah. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Samsudin STMkom untuk bimbingan dan masukannya terhadap proposal skripsi Muhammad Khair Al-Alim. Selanjutnya pembimbing kedua yaitu Pak Ali Ikhwan. Kepada Pak Ali Ikhwan dipersilahkan untuk memberikan bimbingan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar tadi beberapa masukan ataupun tanggapan dari penguji 1 dan 2. Terima kasih sebelumnya. Dan saya harap saya di sini selaku pembimbing kedua skripsi Alim. Nah, saya sebenarnya dari awal sangat menarik sekali untuk judul skripsi Alim karena berkaitan dengan berkaitan dengan Al-Quran. Nah, makanya oleh karena itu mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi, Lim. Saya harap apa-apa masukan yang diberikan oleh penguji 1, penguji 2 nanti bisa kita diskusikan sehingga nanti bisa membuat ataupun masukan-masukan tadi kita buat ke dalam sistem yang sehingga bermanfaat yang Alim buat nantinya. Oke, mungkin Bu Ase, itu aja Bu Ase. Terima kasih Pak Ali Ikhwan untuk bimbingan dan masukannya terhadap proposal skripsi Muhammad Khair Al-Alim. Nah, setelah Pak Iro maka berakhirlah seminar proposal skripsi dari Muhammad Khair Al-Alim. Kepada Khair Al-Alim dipersilakan untuk menutup seminarnya. Demikianlah proposal skripsi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplausnya. Kepada Bapak penguji dan pembimbing, saya ingatkan kembali untuk mengisi nilai dan notulen dari skripsi yang peserta skripsi yang ada hari ini. Ini nilai yang sudah ada, tinggal dari yang belum diisi tinggal Pak Ilka dari Riki Suwanda, kemudian Khair. Nah, Khair ini masih ini ya. Bentar ya, Bu. Ini lagi proses. Oke, Pak. Pak, siapa aja di kampus? Semua datang? Nggak ada, Pak. Saya datang ke kampus karena ngambil data. Oh, ngeri ya. Ngambil data apa nggak ada paket? Ada paketnya. Tapi alhamdulillah mungkin udah jalan Allah ya kan. Nggak ini pula, bermasalah pula ininya. Sendiri aja di sana, Bu? Iya, Pak Ilka. Saya ada ngambil data ini, data penelitian mau dijual jurnal di apa saya belum ada di laptop. Kawan lah Pak Ilka.
Bolehnya kita masuk, katanya ditutup pagar, nggak boleh masuk. Bolehnya? Boleh, saya tanya kemarin datang Pak Alim, Pak Nu, udah beberapa hari ini mereka di situ datang. Saya kemarin nanya ke Kak Cani, kata Kak Cani nggak boleh, pagar ditutup itu nggak boleh kita, kecuali pihak keuangan katanya. Boleh. Waduh. Dikasih kok. Ada Boleh beberapa ya, dosen, boleh. dosen biologi juga datang beberapa Pak, karena kami kan lagi ngurus Japung kan, jadi banyak yang ini. Yalah. Kalau boleh ngantor pun nggak apa-apa, enak. Iya, saya nggak bisa kerja hari ini Pak. Jadi harus lari kemari. Tunggu ya Bu. Ya. Iya. Kapan pindah tuntungan Bu Ase? Sedih kali kalau ditanya itu Pak. Pengennya nggak Udah pindah. cantik kok. Saya kemarin itu hari Minggu jalan-jalan ke sana. Wah, luar biasa cantiknya, Bu. Iyalah, Bapak rumahnya dekat di sana, makanya Bapak ikut pindah aja. Mana dekat, Bu? Jauh, Bu. Bapak ikut pindah juga. Nanti kalau yang paling jauh saya, Bang. Jauh kali. Enggak lah, lewat jalan tol lah. Jalan tol mana jalan tol? Jalan tol mana? Jalan tol Amplas. Ya sama aja ke Amplas. Masuk Jauh ke jalan lagi, tolnya udah muter lah. Muter ke Amplas. Bapak Jerman aja udah sombong, Bapak. Jauh lagi kami Tembung, Swendri, Tanjung Merawa. Udahlah, Pak Ilka berharap ini pindah nanti ke ke Batangkuis kan, Uin, makanya tinggal dari Tembung ke Desa Sena. Desa Sena baru dekat. Kalau Pak Ilka, kalau dilihat di Google Map berapa jaraknya? Berapa kilo? Kalau saya ke Sutomo 8 kilonya Pak dari sini, dari rumah. Kalau sekarang ke sana 25 kilo Pak. Saya 33 kilo nggak salah Pak. Jauh kali. Berapa jam nanti 33 kilo Pak? Udah Medan mana itu? Medan Tebing ya? Medan mana itu? Medan Tebing lah betul. Waduh. Tapi kan Pak Ilka udah ada rumah barunya yang kemarin tuh di sana, daerah sana. Jadinya yang sama Una. Iya, sorry. Apanya sorry? Yang di sebelah belum di admon. Oh. Ya kan. Nyambi. Pak Ilka kan Pak Ilka kan sudah ada yang di sana Pak. Yang sama Una itu Pak. Jadi. Developernya nggak jelas. Oh, nggak jadinya? Nggak. Oh. Developernya nggak jelas. Jadi nggak ada niat untuk beli Pak daerah sana? Belum ada, dapat? Belum ada, nggak ada duitnya, ada habis. Katanya dari apa? Loh, Bapak buat kemana duitnya semua? Kok udah habis? Pak Ilka udah diisi, saya udah buka. Ini belum ada ini nilai Bapak. Bentar, saya siapkan nilainya dulu. Tinggal berhubung jobnya mau dipakai jam 1.30 oleh Pak Irwan. Iya. Oh iya. Betul. Karena ada acara apa namanya? MRF ya. Mana buatlah kegiatan di Prodi. Udah mau sampai akhir tahun kita WFH terus ini. Kita rapat hari Jumat. Jadikan segera itu nanti nggak bisa lulus klaim BKD. Mana apanya? Pengabdian masyarakat. Iya, makanya nanti diinikan lah hari Jumat kita rapat ya. Sebelum udah mulai mengisi BKD loh awal Agustus. Iya Pak. Maksudnya besok kita mau rapat, mau cerita tentang pengabdian, kemudian mau cerita tentang apa itu namanya, persiapan kompre, kemudian apa lagi? Inilah webinar yang mungkin Pak Irwan bisa membantu kami mencari link-link untuk
pengisi webinar kita. Ada 3 yang mau dibicarakan. Iya kan Pak Sam? Iya. Tapi sama pengabdian masyarakat segera diamankan, nanti nggak lulus PKD. Itu semua kita Pak sekarang udah wajib. Kalau yang ibu kan, ibu entah ya, atau aku cemana Bu Ase nih. Tapi yang jelasnya yang non DT kan wajib Bu. Iya. Kan kawan-kawan itu banyak itu, jangan sampai nanti gagal gara-gara itu. Itulah Pak mau kita rapatkan di hari Jumat ini, makanya nanti buat aja lah online ke sekolah lagi. Aja, sekolah Maulana pun boleh bikin lagi. Makin banyak nanti ini yang sifatnya online ya Pak yang mau ya. Ya, webinar sekolah Maulana itu kan guru-guru kan banyak itu, pengen itu sebelumnya belajar lagi guru-guru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana kalau nggak Maulana kan di sana dia. Maaf tadi lupa unmute. Jadi bising tadi pas Bu Sri Muji. Ceritanya ketuntungan tapi. Pak Ilka, Cak disebutkan aja. Ya, kalau rumah Desa Sena, enak kali. Kalau kampusnya udah Desa Sena, enak kali. Pak Ilka. Oke, silakan Pak Heri. Pak Heri tadi udah ada. Hilang lagi. Pak Ilka pindah suaranya. Pak Ilka. Pak Ilka 2 jalur itu. Iya. Nilainya Pak Ilka, tinggal Pak Ilka. Pak Ilka nilainya di WA aja kalau enggak, biar nanti ini dituliskan lagi. Empuk banget, kayak bukan daging. Menu frozen meal dari Hadi Kitchen yang rendang, beef rendang. Gile. Gila. Ini frozen ya guys, jadi ditaruh di freezer, kita dipanasin aja. Untuk tips makan rendang dari frozen Hadi Kitchen, tolong dipanasin sampai panas karena kalau dalamnya dingin bakal keras. Kalau ini udah lembut banget. Empuk banget, kayak bukan daging. Pandemi COVID-19 memukul mundur. Puasa jangan lupa buat kantin di sana di Tuntungan. Ya. Siapa Pak ininya? Ininya apa? Cari suami investor. Donatur. Suami investornya. Itu sangat produktif Bu. Itu orang mau makan kelaparan begitu banyak manusia. Iya, katanya Pak Alim ada ngepen Kudus tuh, jadi kepengen juga Pak buat ini makanan juga apa? Jadi di sana banyak masih BPK, banyak BPK. Tapi modalnya mungkin apalah Pak tempatnya nih, cari tempatnya nih aja. Ya, karena banyak BPK sana kalau ibu jual makanan halal kayaknya bejibun manusianya kayaknya. Awak booking AMP-nya deh Pak ya, sama roti. Betul Pak Ali juga buka sana cabang. Iya kalau ada tempat ajak Pak Ali buka cabang. Ada tempatnya bisa Pak. Kalau Bapak ada mau apa-apa Pak, kita buka Pak. Ayolah patungan pun boleh. Boleh. Atur aja. Biar nanti suruh anggota ke sana. Bentar ya. Udah lengkap aku bawa. Ya. Bu Ase, ini ada yang mau jadi narasumber. Bagian apa dia? Robotik. Kita kan penonton robotik. Ke SI-nya apanya? Ya untuk apa namanya? Bu Erina, Assalamualaikum. Implementasinya. Dia pokoknya bagian itu lah basicnya. Oh Pak Sam. Ya. Udah bisa diumumkan ini nilainya, bentar ya. Saya fotokan dulu.
Oke, Pak Sam, udah bisa dibacakan, sudah saya share nilai akhirnya. Halo, Pak Sam? Ya, halo. Oh, udah saya share itu nilainya. Oh, baik. Mungkin udah bisa dibaca. Mana coba tunjukkan wajahnya Muhammad Khair Al-Alim, Riki Swanda dengan Nikmat Ardiansyah. Nah, Ya, biar kita bacakan nilainya. Sekalian di capture, Bu. Baik. Mana? Assalamualaikum Riki, warahmatullahi Riki, wabarakatuh. mana Sudah? Riki? Belum? Belum. Mana Riki wajahnya? Riki? Ya Bu, bentar Bu. Mana Nikmat? Nikmat? Nikmat Ardiansyah. Tampilkan videonya aktifkan biar di capture sama Bu Asel. Oke. Nih. Alim. Sudah jam 1:30 ini. Oke, udah. Oke. Awak pun ikut juga ini MRF ini. Daftar. Udah dibuka MRF, masuk. Ya, ini kita tutup belum dulu ya. register, boleh juga masuk ini, belum register. Udah masuk aja lah. Tapi kalau nggak dari YouTube juga boleh. Rame-rame di YouTube. Nanti di YouTube nggak dapat sertifikat. Dapat. Oh, Kalau nggak dapat. dapat. Asal ngisi daftar hadir dapat. Udah bisa ditutup ini. Silakan, Baik. silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan seminar proposal kita hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah bergabung di seminar proposal kita ini, yang telah memberikan masukan ide dari seminar proposal anak-anak kita. Nah, di sini saya akan bacakan hasil dari seminar mahasiswa kita ya, yang akan saya bacakan satu persatu. Nah, baik. Hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2020, telah selesai dilaksanakan seminar proposal Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan, yang diikuti oleh 3 orang mahasiswa. Yang pertama, Muhammad Khair Al-Alim Manurung dengan NIM 0702162021 dengan judul skripsi implementasi Google Speech API pada aplikasi tahfiz dan koreksi hafalan Al-Quran menggunakan BIMCAP berbasis Android, dengan tim penguji Bapak Samsudin, Bapak Ali Ihwan, Bapak Ilham dan Ibu Triase mendapat nilai 84,75 dengan grade nilai A. Beri aplaus. Nah, walaupun nilainya A, tetapi di sini lulus dengan perbaikan ya. Jadi masukan-masukan dari dosen penguji tadi segera juga diimplementasikan secepatnya. Kemudian yang kedua, Saudara Nikmat Ardiansyah dengan NIM 72153071 dengan judul proposal skripsi perancangan e-learning Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Medan, dengan tim penguji Bapak Ilka Jufria,
Ibu Raisa Amanda Putri, Bapak Samsudin, dan Ibu Triase. Mendapat nilai 73,25 dengan grade nilai B, dinyatakan lulus dengan perbaikan. Beri applause. Kemudian, yang ketiga, yang terakhir, Saudara Rizky Swanda dengan NIM 72154034 dengan judul proposal skripsi Sistem Informasi Event Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menggunakan framework Cogniter dengan tim penguji Bapak Ilka Jufria, Ibu Triase, Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution, dan Bapak Ali Ikhwan mendapat nilai 83,75 dengan grade nilai A, dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jadi nilai A dan nilai B sama-sama ada perbaikan ya, karena tadi ada masukan-masukan dari para dosen penguji. Nah, dengan dibacakannya hasil dari seminar proposal hari ini, maka seminar proposal kita hari ini dinyatakan selesai. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dan acara yang tentunya berbeda. Terima kasih. Saya tutup. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Samsudin yang setelah membacakan hasil final dari seminar proposal untuk ketiga mahasiswa kita. Maka berakhirlah acara seminar proposal Prodi SI yang kelima ini melalui media online. Selamat kepada tiga mahasiswa berjuang untuk ke skripsi. Saya berharap skripsinya segera dikerjakan. Kalau bisa mengejar bulan Agustus ini, alhamdulillah. Apa yang tidak mungkin asalkan rajin mengejar dosennya ya untuk bimbingan supaya bisa ikut sidang dan wisuda di bulan Agustus. Saya berharap bisa. Oke. Terima kasih karena untuk para dosen penguji dan para audiens yang masih ada di acara ini, terima kasih sudah mengikuti acara kita. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya, Bapak Ibu. Ya Bu, izin lab ya. Makasih semua kawan-kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu masih jangan ditinggal Bu. Nanti rekamannya ada di komputer Ibu ya Bu Ase. Iya Pak. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya lagi Halo, ngapain Zar? Izin pamit Pak Sam, Bu Ase, Pak Irwan. Ali. Makasih. Ya, salam. Wabarakatuh. Ini recordnya sudah saya stop kan ya Pak? Itu tersimpan di mana recordnya? Kalau Ibu stop habis semua itu, jangan di stop. Jadi gimana itu? Nggak nyimpan lah itu dia kalau di stop. Aduh. Udah dari awal lah itu Pak. Iyalah, hilang lah itu. Aduh. Jadi dia harusnya. Kan itu yang saya bilang tadi, Bu, jangan di stop. Kenapa di stop? Astagfirullahaladzim. Hilang lah ya Pak ya? Iya Bu, nggak bisa lagi Bu, udahlah. Nggak ada lah udah. Ya udahlah, apa lagi? Udah kena. Kalau tadi kan dibilang di akhirnya, rekodnya jangan di komputer Ibu jangan di stop Bu. Saya pikir jangan di stop ini, jangan end lab dulu Pak. Oh.